untuk pertemuan malam ini pertemuan yang terakhir ya. 所以老师想问你们，老师mau tanya ke teman-teman，你们有什么想问老师的？比如bisun misalnya mengenai bihua, mengenai guratannya, lalu bisun mengenai aturan penulisannya, 然后还有部首偏旁部首 mengenai radikalnya. 有什么想问老师的吗？ Ada yang mau kalian tanyakan tidak? Irma, Suara sama Afifah belum ada. Yang lain? Belum ada langsung. Oh, terus udah mengerti? Belum ada berarti udah mengerti. Yang selama ini kita pelajari tentang basic menulisnya berarti udah mengerti ya. Udah tahu lah. Lumayan loh, sering lihat buku loh, Oh, lumayan ya. Oke. Untuk tanda tanya jarang pakai tanda tanya. Maksudnya gimana? Ya. Ah, ada banyak kok lengkap. Setiap kalimat itu pasti ada koma, titik. Kalau memang dia tanda tanyanya tanda tanya, ada. Kenapa enggak? Mm-mm. Ada, tetap di dalam bahasa Mandarin itu tetap ada ini ya. Ada itu namanya apa ya bahasa Indonesianya? 就是符号 itu namanya dalam bahasa Mandarin 符号 就是 tanda-tanda misal apa ya namanya? Tanda apa? Kayak ada tanda tanya, terus ada titik, koma, itu di dalam bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia penggunaannya semua sama sih. Nah, nggak ada beda, cuma di dalam bahasa Mandarin dia ada penambahan. Misalnya kalau di bahasa Indonesia kita kan hanya ada titik ya, hanya ada koma, terus titik gitu kan. Kalau dalam bahasa Mandarin dia ada tambahan satu lagi yang namanya touhao. Touhao kayaknya mau terjemahkan ke bahasa Mandarin, ke bahasa Indonesia apa kurang bisa karena di bahasa Indonesia nggak ada touhao. 不是 touhao, tunhao. Kalau koma kan seperti ini, ya kan? Titik kan seperti ini ya. Dalam bahasa Mandarin ada satu lagi yang seperti ini, yang arahnya ke sini. Ini kita sebut dengan tunhao. Dia dia kalau di dalam di bahasa Indonesia kan kita juga bisa sebut koma sih. Nah, Tuan Hao ini dia fungsinya hampir sama dengan koma, bedanya cuma kalau ini lebih singkat. Pemberhentian ini kan titik. Titik titik bahasa Mandarinnya kan ini. Kalau bahasa Indonesia titik kan pakai ini aja. Nah, titik tetap ada sama penggunaannya. Titik itu mengakhiri kalimat. Nah, kalau kita pakai yang koma itu berarti kalimatnya masih ada lagi di belakang. Ada sambungan belum habis dibicarakan. Masih ada sambungannya.
Kalau secara seharusnya ada ya, seharusnya ada. Cuma kalau itu sih kita jarang belajar sampai ke situ. Yang umum-umum saja yang sering kita pelajari yang seperti ini. Nah, ini namanya Hao, tanda tanya. Sama seperti bahasa Indonesia juga ada. Ini ini apa? Tanda seru. Tanda seru 就是感叹号. Semua ada. Yang kamu bilang apa? Ini seperti ini inhao. Lalu yang tanda petik 就是引号，然后挂号, semua ada. Lalu yang kamu bilang strip seharusnya ada ya, tapi mungkin karena jarang dipakai, Losu juga nggak pernah pakai karena kita kan nggak pernah nulis surat pakai bahasa seperti ini. Jadi nggak pernah dipelajari sampai ke sana. Tapi yang umum yang seperti ini, semuanya ada, sama, persis. Tidak ada bedanya. Lalu yang kamu kamu bilang tadi tanda tanya itu di dalam kalimat ini semua penting nggak? Penting. Kalau kita mengarang, kita menulis dalam bahasa Mandarin, semua ini harus dipakai dan penting. Sama seperti kita menulis mengarang buat kalimat atau paragraf dalam bahasa Indonesia. Karena kenapa? Kalau misalnya kita menulis kalimat tidak ada ini, maka nanti akan salah mengerti, salah arti, sama. Di bahasa Indonesia kan seperti itu juga. Sama, dalam bahasa Mandarin harus ada juga, pakai juga. Kalau enggak nanti dia salah artinya, salah pengertian. Itu tergantung sih, tergantung kalau memang Hanzi-nya biasanya kan, penulisan Hanzi kan seperti ini. Ini, dari sini tulis, cara arah tulisnya seperti ini kan, model tegaknya tulisnya seperti ini. Tapi kalau sekarang kan udah disesuaikan aja. Ada aja koran tulisnya seperti biasa, Hanze-nya tulis seperti paragraf bes seperti ini ada. Masuk kamu dari ini ya, tulis ke sini gini ya, atau yang seperti apa? Yang ini. Ada kalau penulisan bahasa Hanzi kan memang awalnya modelnya seperti ini, tapi karena sekarang ya mungkin disetarakan aja. Jadi biasanya kebanyakan di koran-koran itu tulisnya ya seperti ini juga, tidak masalah gitu. Jarang sekali orang sekarang menulis yang seperti ini. Karena kita kan sekarang juga banyak pakai ketik-ketik ya, pakai Microsoft Word. Kebanyakan nulisnya yang model seperti ini. Sama, tidak masalah. Kalau orang dulu lebih banyak yang tulisnya seperti ini. Boleh nggak kita nulisnya seperti ini? Boleh aja. Boleh nggak kalau saya mau milih yang seperti ini aja? Ya, nggak masalah, boleh. Bisa sama-sama bisa dipakai. 就是大概这样呀。好的，来，然后今天呢，老师要跟你们说的就是我们要讨论一下你们写的字，karena ini hari terakhir dan udah selesai juga materi kita, lalu mau ini bahas sebentar yang tulisan-tulisan yang kemarin kita tulis, lalu kita salah tulis punya. Ya, yang harus lebih diperhatikan seperti yang udah Lause periksa di latihan-latihan teman-teman, menulis Hanzi itu sebenarnya sesuai aturan aja ya. Yang penting kita udah tahu pisunnya, udah tahu guratannya, kita udah tahu pihuanya, udah tahu aturan penulisannya, lalu udah juga tahu cara goresnya. Kita tinggal tulis saja. Tinggal tulis dengan teliti. Itu ya. Poinnya harus tulis dengan teliti. Karena kenapa? Bahasa Mandarin kalau kita salah tulis, itu salah arti. Salah tulis nanti jadi beda bacaan, beda arti, bahkan bisa salah.
Kurang satu titik aja, kurang satu garis ke atas saja itu udah salah. Nah, jadi benar-benar harus hati-hati. Menulis bahasa Mandarin itu ibaratkan kita melukis. Ya, dia bukan seperti bahasa lain, bukan seperti bahasa Indonesia yang di mana ada alfabetnya. Ya, kalau A tambah B, misalnya B tambah A jadi ba. Nah, seperti itu aja. Tapi enggak, dalam bahasa Mandarin kamu lihat aksaranya. Nah, pakai batangan-batangan seperti ini. Ya, bukan alfabet yang selama ini kita pelajari ya. Nah, jadi satu ini kurang satu titik seperti ini aja dia udah enggak ini nggak bisa dibaca, nggak udah salah. Kalau kita nulis langsung ya, tapi sekarang memudahkan kita kan kita bisa pakai ketik langsung dengan menggunakan pinyin, memanfaatkan pinyin, kita bisa langsung ketik di komputer atau ketik di HP, dia akan langsung muncul hurufnya. Kita tinggal pilih aja. Itu bukan huruf Hanzi, itu bukan karakter Hanzi, itu adalah pinyin. Itu namanya pinyin. Makanya kemarin biasa kita bilang belajar Hani pinyin kan, itu namanya Hani pinyin. Hani pinyin itu fungsinya adalah untuk membantu kita bisa baca ini. Misalnya ini nih, kita tulis lihat tulisan aksara Mandarin seperti ini. Kita kan tidak tahu bacanya ya kan? Tapi dengan ada bantuan pinyin di mana di atasnya dia ada tulis pi. Nah, sehingga kita bisa baca ini, oh ini dibaca pi. Oh ini dibaca pi. Seperti itu. Dan ada nadanya, kita langsung bisa baca dengan baik. Ini dibaca, dilafalkan pi dan nada tiga, pi. Nah, jadi kita jadi kenal, oh ini rupanya bacanya pi. Tapi kalau tidak ada pinyin, kan kita nggak tahu ini baca apa. Makanya pinyin itu sangat membantu juga untuk kita mengenal Hanzi, mengenal aksara Mandarin. Makanya Loshe selalu bilang pinyin itu hanya sebagai alat aja, alat bantu aja ya. Dia bukan bukan benar-benar Hanzi yang ini yang mau kita pelajari. Nah, tapi perlu kita belajar pinyin, perlu. Kalau ada kuis kasih satu kata, maksudnya kata apa? Kata ini Hanzi. Maksudnya yang mana? Hanzi ini atau pinginnya? Yang ininya, pinyin pasti ada nada. Irma, kalau pinyin yang baik kan, karena namanya pinyin dia tiga komponen penting tidak terpisahkan. Pinyin terdiri dari konsonan, vokal, dan nada. Ah, ini adalah ini komponen pinyin terbentuk dari tiga komponen penting ini. Konsonan, ada vokal, juga ada nada. Kalau misalnya cuma ini belum disebut pinyin. Kamu ngerti? Nah, orang kalau buat tunggu, orang kalau buat kuis ya, dia kalau mau nulis pinyin sama Hanzi, jadi suruh kita cocokkan gitu kan. Nah, ini baru benar. Tapi kalau dia buat pinginnya tidak ada nada, cuma hanya ini aja, misalnya dia cuma hanya buat ini aja, itu berarti orangnya nggak ada ini. Maksudnya dia tidak ngerti gitu. Penggunaan pinyin itu gimana? Tidak boleh nggak ada nada. Pinyin itu tetap harus bawa nada, kecuali dia nada ringan ya. Nah, ini baru bisa dijadikan kuis seperti ini. Ada Hanzi, ada pinyin, langsung ada nadanya. Tapi kalau hanya ada seperti ini aja, lalu ada Hanzi-nya, ini belum lengkap. Ini tidak bisa dijadikan kuis.
Kamu ngerti? Kalau cuma Hanzi doang ya. Kalau cuma Hanzi doang kan ini, kalau ada bantuan pinyin kan kita bisa baca. Tapi kalau tidak ada bantuan pinyin, ya kita inilah carilah, cari cari di kamus nadanya. Oh, bisa baca Hanzi, tapi tidak bernada. Berarti itu cicunya, itu basicnya kurang kuat. Ah, basicnya kurang kuat. Seharusnya kalau dia ada basic yang kuat, dia bisa, kalau baca Hanzi bisa, dari mana dia pelajari? Dia hafal atau gimana? Seharusnya Hanzi biasa diikuti pinyin ya. Tapi kalau cuma dia kalau awalnya belajar dari pinyin, cuma ada Hanzi nggak ada pinyin, seharusnya dia tidak bisa baca. Seharusnya dia tidak kecuali dia cari. Tidak. Hanzi tidak ada nada. Kecuali kamu cari di kamus atau sekarang kan mudah ya. Sekarang kita bisa langsung cari di handphone. Handphone itu udah ada kamus, kita tinggal nulis saja atau ketik aja. Nanti dia muncul tulisan ini langsung beserta ada ini pinginnya, misalnya pi. Nah, langsung ada nadanya. Kita tinggal baca aja. Kalau kita menguasai basic dengan baik, nadanya juga kita akan baca dengan baik tulisan ini. Nah, dari tulisan inilah dan pin inilah kita belajar, banyak melihat, banyak membaca sehingga kita terbiasa. Makanya kenapa terakhir orang bisa baca ini tanpa pin in, karena udah sering dilihat, udah dipelajari sebelumnya. Nah, udah bisa, makanya tanpa pin in, nah, ini udah dibuang. Nah, ini kan hanya membantu. Ini kalau udah nggak dipakai lagi, tinggal sisa ini aja, orang bisa karena udah melalui proses belajar yang panjang, udah sering dihafal, diketahui. Seperti itu. Nah, seperti Laushe lah, kan bisa baca ini ya, tulisan-tulisan ini. Nah, kenapa yang teman-teman, mungkin teman-teman nggak bisa baca, karena Laushe udah ini, berproses dari dulu, proses belajar. Sekarang mungkin teman-teman belum sampai sini. Nah, tapi nanti kalau udah sering belajar, sering dilihat, nanti pasti bisa baca. Seperti itu. Namun juga tidak semua Hanzi Laosu bisa baca. Kalau misalnya Hanzi yang dulu-dulunya tidak pernah dipelajari, tiba-tiba muncul di sini, ya tentunya ada Hanzi sebagian Hanzi juga Laosu tidak bisa baca. Ya, kalau Laosu tidak bisa baca, bagaimana? Ya, Laosu harus cari di mana? Di kamus. Kalau tidak di kamus, sekarang begitu gampang. Laosu tinggal tulis saja di Playko atau di aplikasi apa ada muncul. Misalnya ini dibaca pi. Oh, langsung jadi tahu. Oh, ini dibaca pi. Tapi langsung belum tahu arti nih ya. Langsung cari juga kalau misalnya memang mau belajar. Oh, ini pi. Ini artinya apa ya? Nanti di pelan-pelan dihafal. Ah, bukan dihafal ya. Kalau dihafal mungkin kita hari ini hafal besok lupa. Sulit untuk memahami dan untuk mengingatnya sampai selamanya ya, sampai dengan waktu yang lama. Jadi dengan cara apa? Sering dipakai. Nah, belajar Hanzi itu yang penting sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa dihafal pun kita otomatis ini bisa. Baca juga sama. Baca huruf ini tidak perlu dihafal juga. Sering dilihat aja. Kamu hari ini baru lihat sekali, mungkin masih belum kenal dia. Kamu lihat 10 kali, 100 kali, tanpa kamu tutup mata aja, kamu itu bisa nulis keluar kalau udah lihat begitu lama. Itu cara proses belajar Hanzi. Jadi perlu proses semuanya. Bukan hari ini saya belajar harus langsung bisa semua. Tidak. Prosesnya panjang. Makanya kita selalu bilang, 活到老学到老. Belajar bahasa Mandarin itu tidak ada habis-habisnya. Nah, belajar sampai tua. Bahkan sampai tua pun belum belum semua harus kita kenal. Banyak yang belum kita kenal juga. Tapi sekurang-kurangnya dalam bahasa kehidupan sehari-hari kita udah bisa pakai yang sehari-hari itu. Jadi itu pun bisa membuat kita
udah bisa mendengar dan berkomunikasi dengan orang lain. Artinya kalau kita bisa bahasa sehari-hari itu udah cukup pakai. Tidak harus kita menguasai semua. Kalau mau kuasai semua sampai kita tua pun tidak bisa semua. Tapi sekurang-kurangnya yang bahasa sehari-hari itu bisa kita kuasai dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita cukup pakai gitu. Ah, ngerti? Berarti Jadi kalau eh, kita untuk tahu artinya dari karakter itu sendiri, kita harus hafal setiap radikal berarti loh ya. enggak. Tidak harus. Kamu mau langsung hafal dari hurufnya juga lebih cepat. Radikal itu hanya membantu kita mengelompokkan kata aja. Mengelompokkan kata, oh ini 主字旁. 主字旁 berarti ini artinya 就是 radikal yang berasal dari tebu pula. Cu itu apa? Dari bukan tebu. Satu bentuk lagi apa yang dimakan panda apa? Apa yang dimakan panda apa? Bambu, bambu tak? Bambu. Bambu. Ya, ini model ini yang ini namanya 竹字旁. 竹字旁 berarti radikal bambu. Jadi ini biasanya ada kaitan sama bambu. Makanya pi. Pi ini artinya penman. Pen itu dulu kan kuas itu kan dari bambu. Jadi ini kayak buat kita ini aja, buat kita mengelompokkan Anak-anak kata, gitu. menebak-nebak kata gitu. Tapi apa perlu kita mungkin bisa lebih membantu gitu, maksudnya lebih membantu dan bisa dalam sekaligus bisa menghafal lebih banyak kata. Itu aja fungsinya, tapi tidak harus juga kita langsung dari radikal. Tapi itu mungkin bisa membantu kita hafal lebih 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 banyak, lebih cepat dibandingkan kita hafalnya satu-satu. Kalau kita ada kelompok kata kan lebih cepat. Sekali lihat langsung langsung apa? Sekali dayung dua tiga pulau ter tersempawi gitu Kayak ya. kayak misalnya kayak Iba, Santian Sui itu kan berhubungan dengan air yang dulu harus jelaskan itu kan. Jadi misalnya Santian dikelompokkan kayak oh cerita ini kayak Seperti itu. Jadi kita kan tinggal ini, misalnya kalau kita tulisan tinsui lah, misalnya contohnya seperti ini cuma memudahkan kita ya, tapi tidak mutlak kita harus seperti ini. Misalnya gini, san tinsui kan, Ani, dia ada ini, lalu ada ini, contoh dua ini dulu, ada yang lain lagi ya. Nah, berarti kan kalau kita gampang menghafalnya kan kita kelompokkan berdasarkan radikal ini. Jadi satu, kita dapat artinya dengan cara menebak, oh ini pasti ada kaitan sama air nih, dua-dua ini. Lalu satu lagi kita kan udah bisa ini, yang bagian depan ini ya, tinggal menghafal yang ini. belakangnya. Oh ini he. Jadi kan lebih singkat dan lebih menghafalnya bisa lebih cepat gitu. Ada berapa radikal loh dalam Mandarin? Radi- radikal banyak. Kalau berapa pastinya tidak tahu ya, tapi banyak. Dan kemarin yang Lause kasih yang radikal yang ada 90 itu adalah radikal yang umum sekali dipakai, yang umum kita jumpai. Radikal itu tidak semua ini ya terpakai dan eh, apa umum dijumpai, tapi radikal-radikal yang kemarin bahan belajar kita yang udah Lause kasih itu radikal yang umum kita jumpai. Itu aja dipelajari udah nggak habis itu. Oke, Kita jangan terbaik. mikirkan yang radikal lain lagi. Itu aja udah nggak habis kepakai, udah cukup pakai. Jadi jangan ini lagi, jangan nambah yang tidak perlu. Seperti itu. Ya paling nanti ke depan kita mungkin akan lihat banyak radikal. Kalau teman-teman mau lihat banyak radikal bentuk-bentuknya, itu boleh langsung ke ini sih, ke apa? Ke kamus. Dalam kamus ataupun di handphone kalau nggak salah Playko kan ada kan? Eko.
Iya, Cari placeholder. kata dari radikal. Nah, itu ada itu coba dilihat. Banyak bentuk radikal-radikal. Baik, baik, Losha. Seperti itu ya. Nah, satu lagi ya, nanti Loshe kita bahas sebentar untuk beberapa tulisan yang kemarin kita ini yang yang kita salah tulis itu tulis kita menulis aksara Mandarin itu benar-benar harus teliti ya. Yang tadi Loshe bilang salah satu titik aja itu udah ini, udah beda artinya. Nah, jadi makanya perlu hati-hati. Lalu kan hari ini kan pertemuan terakhir ya. Jadi Osho maksudnya begini, kalau memang teman-teman suka belajar nulis, karena memang Hanzi ya, kalau mau kita pelajari, itu penting. Dan itu belajar menulis Hanzi itu beda sama kita berbicara ya. Misalnya kalau kita berbicara, kalau kita misalnya berbicara tanpa belajar Hanzi, bisa bekerja nggak? Bisa. Karena juga namanya juga bahasa ya. Orang yang penting kan maunya kita bisa berkomunikasi ya. Mungkin Betul. mereka tidak mementingkan kita harus bisa nulis atau harus bisa ngetik, bisa mengenal huruf. Tidak. Tapi di lain sisi, kalau kita mau belajar lebih, kita mau mengenal huruf lebih, itu mah lebih bagus ya kan kalau memang kita ada niat suka belajar Hanzi, suka menulis, nah kita boleh nulis sendiri. Setelah kita tahu basicnya cara nulis, nah kita ada bahan, kita lebih rajin menulis lagi. Tanpa ada guru yang tutor, kalau kita sering ayunkan pena kita, ya sering ayunkan tangan kita, gerakkan tangan kita untuk menulis, percayalah kita akan mengenal banyak karakter Hanzi yang seperti ini. Dan karakter ini kalau mau kita kenal bukan hanya kenal melihat aja ya, bukan kenal dibaca aja, tapi langsung tutup mata kita langsung ambil pena nulis bisa, itu harus dilatih. Ya, harus dilatih ya, bukan dilihat seperti ini aja langsung kita tutup mata langsung bisa nulis. Nah, dan butuh proses lama dan kalau kita udah sering tulis mungkin lebih cepat. Nah, makanya tulis Hanzi itu harus dilatih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau latih tulis Hanzi, mungkin boleh cari bahan buku yang langsung bisa eh, mengarahkan kita langsung tulis seperti ini. Nah, di sini langsung ada bahan ya untuk ini sih lebih ke ini ya, semua karakter yang ada di sini ini udah satu ini sejalan sama HSK buku HSK-nya. Jadi apalagi yang kita udah pelajari HSK ini adalah semua kosakata yang di HSK ya seperti di HSK 1. Nah, ini bab satunya kosakata ini semua udah ada dibuat dalam worksheet seperti ini. Kalau teman-teman rajin menulis mau CO ini ada ini di di link ID Loshe yang ada di ini di TikToknya ataupun kemarin Ah, Loshe ada kirim linknya yang di ini ya di grup ya. Nah, itu boleh dibuka aman. Kalau mau CO boleh di sana. Tapi ini hanya dalam bentuk PDF ya, e-books ya. Kalau teman-teman udah CO ini harus di ini lagi di print out kalau mau tulis ataupun kalau tidak mau print out mungkin boleh dilihat seperti ini langsung ditulis di bukunya. Tapi lebih bagus langsung sih di sini karena ini kan udah ini ada kotak-kotak yang bisa kita latih. Nah, ini yang di atas tulis pin in-nya, yang di bawah tulis hancurnya ini caranya. Nah, lalu ini udah langsung artinya. Nah, ini semua adalah eh, kosakata yang ada di HSK ya. Di HSK 1 ada, HSK 2 ada, 3 ada, 4. Nah, 4 yang A dan B juga ada. Mungkin dari sini aja kita mau ambil dan pelajari, tidak habis juga kita pakai. Ya, ini banyak sekali karakter yang bisa kita pelajari. Kalau seandainya teman-teman mau lanjut untuk latihan tulis, Lausnya rekomen yang ini sih. Nah, boleh cek out di link ID Lausnya ataupun kalau teman-teman mau langsung mungkin boleh juga
cari-cari bongkar di showcase langsung di sana juga langsung ada taruh buku untuk menulis ya. Nah, untuk tulis-tulis mungkin boleh dilihat-lihat, dicari-cari kalau mau di sana ya boleh dicoba juga. Ataupun mungkin teman-teman ada sendiri, juga mungkin boleh dilatih. Untuk bisa menulis aksara Mandarin tidak ada cara lain ya teman-teman. Salah satunya harus dari kita, dari diri kita yang memang mau rajin menulis. Kalau tidak rajin, tidak mau tulis pun nggak bisa. Nah, sebagus apapun maksud tutor kalau kita sendiri tidak mau tulis, tidak mau latihan, tidak akan bisa menulis. Itu. Tangannya Jadi, kaku loh, Masin. menulis itu kalau sering menulis itu bisa membuat tulisan kita semakin bagus. Juga bisa memperkuat daya ingat kita untuk menghafal langsung karakter ini. Dan ke depan kalau udah bisa tulis, kita tutup mata aja langsung tulis ke buku juga bisa. Ini ya, ini eh, manfaat dari kalau kita suka menulis ya. Dan kalau kamu mau belajar tulis pun, Langsung lebih sarankan seperti ini. Karena ini udah langsung tutor kita kan, jadi kita nggak salah arah lagi. Jadi kita tulisnya rapi, terus terarah gitu. Nah, kalau mau latihan seperti ini, Langsung rasa ini materinya bagus. Nah, untuk ke depan ya, kelas Laushe ini aja ya, cuma ambil untuk belajar basic sampai 8 kali pertemuan aja, sisanya Laushe rasa tidak perlu tutor seperti apa lah ya, teman-teman bisa belajar mandiri sendiri kalau udah ada materinya. Dan materinya juga udah Laushe siapkan, kalau memang teman-teman mau ambil, boleh CO di sana. Oke? Oke. 好的，来 kita lanjut bahas yang ini. Kemarin yang kita punya ada beberapa huruf ya. Mungkin Langsung yakin, mungkin tidak teliti saja ya, bukan tidak bisa tulis, tapi tidak teliti aja. Dan Langsung ingatkan untuk menulis Hanzi benar-benar harus teliti ya. Salah satu garis saja itu udah beda arti, udah salah penulisannya. Halte kita lihat yang kemarin teman-teman kita ada tulis sien ya. Ah, sien. Itu cara nulisnya ya. Jadi kemarin Losha ada tulis ya, ada sebagian yang tidak menuliskan bagian atasnya. Nah, jadi tidak bisa ya, tidak bisa. Kenapa bisa bisa ini? Bisa ketinggalan atasnya padahal kan kita ini aturan tulisnya udah jelas seperti ini. Nah, itu mungkin karena kurang teliti. Oke ya, kita lihat sekali lagi yang kemarin ada yang salah mungkin boleh diperbaiki. Karena ada yang salah, karena kalau kita benar-benar mau belajar, kita ada yang salah, kita udah tahu salah, kita harus koreksi, harus evaluasi. Kalau nggak salah, ya salah terus kalau kita nggak pernah evaluasi, nggak pernah perbaiki. Tapi kalau kita ada perbaiki, itu ini bisa membuat kita lebih ngerti, lebih tahu dan ke depan tidak salah lagi. Oke ya, ini itu cara tulisnya ya. Lalu ada lagi kemarin kata siong. Langsung lihat kalau untuk kosakata siong ya, teman-teman tulisnya agak kaku. Siong. Ah, 这个兄弟的兄 ya, abang punya siong ya. Ini agak kaku loh, lihat ya. Jadi jangan. Nah, itu untuk siong ini jangan terlalu kaku untuk penulisannya. Ini kita ikuti aturan penulis, bukan aturan penulisan, kita ikuti pihuanya.
ataupun guratannya. Ini kan udah ada guratan. 竖、横折、横、撇、竖弯钩。 Nah, ini kan pie, yang bagian bawah itu kan pie sama suwan ko. Ini Iya, ya, iya. tunggu, saya tulis di sini. Kok nggak bisa gerak? Oh ini. Nah, ini kan pie. Pie lebih di ini kan baru suwan koma. Nah, tapi kan kita udah tahu guratannya seperti ini, yang ada suwan ko. Jadi kita tulis dengan baik. Jadi jangan tulis yang kayak gini, terlalu kaku seperti itu ya. Jadi setiap Baik, guratan dosen. itu di dengan mantap. Hmm. Oke. Lalu ada lagi tuh ini, pau. Sebentar ya, maksudnya sini agak lele. Pau, pau P punya pau. Cakap pau. Wow. 圆、 Hmm, ini pau ya. Kalau Lawson tadi lihat ada yang tulis seperti ini udah benar-benar salah ini cara tulisnya. Udah kalau dicari pun tidak ada huruf yang seperti ini dalam bahasa Mandarin. Kita mau cari di kamus, cari di mana aja tidak ada seperti ini. Jadi cara guratannya dari mana ke mana, terus berapa guratan ini benar-benar ditulis dengan baik. Nah, di dalamnya ada 3 garis. Ah, pau. Nah, ditulis dengan baik. Terus di sini ada tin juga ya. Kadang kita mungkin lupa, tulis seperti ini aja salah. Nah, kalau kurang satu ini aja tin, itu juga salah ya. Nah, tidak bisa dibenarkan. Dan tidak ada huruf yang seperti itu. Makanya untuk menulis Hanzi itu boleh lebih hati-hati. Coba kita lihat ya. Dia ada guratan apa aja dan cara tulisnya.点、Pertama tien. Titik ya, tien. Nah, itu juga tien. 横钩、Baru hengkou, heng, heng. Ah, baru tulis su, heng, 点、tien. Ah, dia ada 8 guratan ya, 8 guratan. Jadi semua 8 itu harus ditulis dengan baik. Kalau kita cuma tulis seperti ini kan baru berapa guratan? Itu Baru 6. Masih radikalnya kurang. atap ya, Losya? Yang atap itu ya, Losya? Mana? Radikal untuk ini, pau ini. Radikal untuk pau. Hmm, coba ya, Lose cari. Kalau ini Lose kurang tahu radikalnya. Soalnya ada atapnya itu. Ah, kadang-kadang satu huruf itu dia radikalnya entah yang itu tin atau yang atap ini atau dia wang bisa jadi ya. Kalau memang hurufnya jarang kita lihat ini kita untuk radikalnya tidak semua kita bisa tahu kecuali yang udah pernah sering dipelajari. Kalau untuk paus seharusnya ini ya antara tin atau Eh, harus cari dulu sebentar. Coba ya. Di sini ada.
Di bagian bawah coba kita lihat. Dia radikalnya ini. Iya, yang kayak atap. Oh. Nah, ini radikalnya. Kemarin nama radikal ini apa? Hu Pao Kai ya? 包盖头，包盖头嘛，Pao Kai Tou ah. 对，包盖头。Oke, 来我们继续。Kalau untuk huruf ya untuk sekarang kita juga mudah ya. Semua huruf itu radikalnya ada ditulis di kamus. Nah, tapi sekarang kan udah mudah. Kita di aplikasi handphone, kamus handphone, kita juga bisa cari bentuk radikalnya. Oke, 来我们再看这边。还有这个繁字ya, huruf 繁 ini juga teman-teman ini lihat ya. Ini di dalamnya ini adalah tin ya. Kan ini pie. Lalu heng, ce, wan, ko. Ini guratan kedua. Guratan ketiganya ini adalah tin. Tin itu harus ditulis tin. Kita tidak boleh tulis gini. Kita tidak boleh tulis heng ya. Kalau tulis seperti ini salah. Udah pasti salah. Nah, makanya harus benar-benar diperhatikan dia guratannya guratan apa. Kalau memang dia titik kan, harus ditulis titik. Tidak boleh ditulis heng, tidak boleh ditulis yang horizontal seperti ini. Nanti bisa salah. Oke, yang ada salah mungkin boleh diperbaiki ya. Baik, kita lihat lagi, ada lagi huruf yang ini. Pi ya. 必须的必，这个必. Nah, cara tulis pi juga benar-benar harus diperhatikan ya. 点东点田 Ah, 点 dia pie dulu baru di belakangnya itu ada tien. Jadi dia bukan kalau mungkin kita kadang mau cepat kita bisa salahnya kita langsung seperti ini. Nah, kita mungkin tulisnya seperti kita tulis sin dulu semua ya, baru tulis ini. Enggak ya, dia tien. Baru ini 过勾这个点这个撇 dulu baru 点. Nah, di sini ini garis ini di tengah ya. Jadi bukan sebentar. Bukan seperti ini. Tadi saya lihat ada yang tulis gini ya. Entah gimana lah ya. Nah, ini jangan. Nanti ini tidak berbentuk. Jadi tulisnya sesuai guratannya. Sesuai contoh aja. Seperti ini. Ini 就是必 ya. 必须的必. Lalu juga ada misalnya guratan yang harus keluar ya. Misalnya tien. Tien juga. Nah, ini juga ditulis dengan benar. Ini ya, guratan yang di atas ini adalah guratan horizontal pendek, harus ditulis pendek. Jadi, jangan ditulis seperti ini. Jangan seperti ini. Nah, kadang kita lihat tulis Hanzi kan, penting melihat contoh juga ya teman-teman. Lihat contoh, tulis sesuai contoh. Kalau kita tulis seperti ini bisa nggak? Masih terbaca sih, tapi aneh ya. Kalau kita tulisnya seperti ini, orang tahu kita ini baru belajar. Nggak pernah tulis Hanzi. Masih kayak belum bisa tulis Hanzi. Harus tulisnya ada ini. Bagian ini yang lebih pendek, ini yang lebih panjang. Lalu kalau bagaimana kalau kita tulisnya seperti ini? Nah, ini lebih parah lagi. Ini malah ini jadi benar-benar salah. Nah, yang seperti ini tidak bisa dibenarkan. Kalau ini masih oke ya, masih bisa dibaca tapi
orang akan kesan kita nggak pernah belajar Mandarin. Tapi yang benarnya adalah ini. Makanya waktu kita latihan bukan asal-asal gores aja. Kalau benar kita mau belajar tulis, lihat baik-baik. Jangan sampai tulis yang salah, kan sayang. Udah kita habiskan waktu kita untuk belajar nulis, kita udah bisa nulis, tapi ujung-ujungnya yang kita tulis juga salah gitu, yang sembarangan. Kan sayang. Nah, jadi benar-benar ditulis, benar-benar dilihat. Setiap contoh dilihat penulisannya dengan baik. Lalu misalnya ada juga yang ada ini, tuh ya, yang keluar ini. Nah, keluar itu yang memang harus keluar mana goresan yang panjang, mana yang pendek itu juga benar-benar diperhatikan. Ya, kalau enggak nanti salah ya. Kita tulisnya seperti ini, Teliti, iya lah, Syekh. salah ya, tidak benar. Lalu ada lagi misalnya kita mau tulis chin ya, tadi yang chin seperti ini, kita juga harus teliti, tulisnya benar-benar persis seperti ini. Jangan kita tulis lebih-lebihkan seperti ini. Ini nanti ini benar-benar salah juga ya, karena tulisan ini nanti dia ada bacaan lain. Jangan dilebihkan, lebih sedikit aja nggak boleh. Misalnya inilah kita tulis lebihkan sedikit. Ini juga udah salah seperti ini ya. Nah, jadi benar-benar diperhatikan. Nah, lalu kemarin yang ada apa? Ta ya. Nah, ini yang ta besar. Nah, lalu kalau misalnya dia tai, ini kasih titik di sini. Ini tidak boleh hilang kalau memang dia tai ya. Jangan kita sembarangan buang dia atau hilangkan. Ini kalau hilang, tinggal ini nanti dia udah beda arti. Udah salah nanti. Nah, jadi perhatikan. Seperti misalnya kita udah sering lihat ini tulisan wo. Saya punya wo ya. Ini juga kalau memang kita belajar tulis dengan teliti. Ini masih ada titik. Jangan ditulis seperti ini. Nah, ditulis seperti ini kayaknya sama kan? Nah, tapi ini masih salah. Kelihatannya sama kan? Salahnya di mana? Kurang di titik sini. Nah, jadi tulis Hanzi, walaupun beda-beda tipis kayaknya benar aja enggak ya. Ini salah, ini masih kurang di sini satu titik. Nah, jadi Hanzi seperti itulah ya. Harus benar-benar kita tulis dengan benar. Sebenarnya kalau kita rajin ya, apalagi kita yang udah berusia, banyak menulis karakter Hanzi itu juga bisa membuat kita belajar banyak dan ini melawan pikun. Banyak menulis kita. ya, menulis Ah, karakter Hanzi itu bisa melawan pikun. Teman-teman mungkin boleh tulis ya dengan sambil nulis sambil hafal biar bisa dapat kosakata lebih banyak ataupun teman-teman mau nulis mungkin mau tulis saja tidak tidak butuh itu artinya apa saya tidak apa-apa yang penting saya mau nulis saja mau tahu lebih apa melenturkan tangan boleh nulis mungkin lagu Mandarin dicatat. Nah itu juga boleh latihan nulis seperti itu. Oke, cuma nulisnya pesan Laoshi satu, nulisnya pelan-pelan, hati-hati. Makanya kita menulis Hanzi ya, kita nulisnya harus pelan-pelan. Ya, misalnya kita satu huruf ini disuruh tulis 10 kali, 10 kotak gitu kan. Kita nulisnya ini pelan-pelan benar-benar dilihat gitu. Benar-benar pelan-pelan dilatih, itulah namanya proses tulis. Bukan sembarangan, nah, sembarangan mau cepat-cepat. Nah, itu malahan juga nggak lengket. Yang belajar yang benar itu adalah pelan. Pelan tapi pasti. Itu cara belajar Hanzi. Oke ya, itu sih. Ada lagi yang mau teman-teman tanyakan? Kalau misalnya untuk materi ya, kalau teman-teman ingin dapatkan CO aja di link. Kalau misalnya nggak bisa CO, boleh DM ke Laushe ya, boleh chat ke Laushe nanti. baik, Syekh.
Sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan ke Laoshi mengenai Hanzi? Atau teman-teman ada masukan apa untuk ini kelas nulis Hanzi? Emang ada yang mau lanjut?